Selamat malam anak-anak. Malam, Pak. Malam, Pak. Salam Pak. Malam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Baik, Pak. Baik ya, Baik, semuanya. Pak. Alhamdulillah semuanya baik. Oke ya, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Ya. Salah satu yaitu ketua kelas ya. Di sini silakan untuk memimpin doa teman-temannya. Coba silakan Christian dipimpin doa teman-temannya. Christian. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, selanjutnya setelah kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya. Ya. Sekarang silakan ambil sikap duduk atau sambil berdiri. Selanjutnya, di pembelajaran hari ini, kita memasuki tema berapa? 5. Ada yang tahu? Tema 5. Ya, tema 5. Subtema? Subtema 2. Subtema 2 atau subtema 1? Subtema 2 pembelajaran. Subtema 2 pembelajaran 1. Ya, subtema 2 pembelajaran 1 ya. Ya, untuk tema 5, subtema 2 itu tentang apa? Alpon? Tentang apa, Alpon? Tentang usaha di sekitarku. Ya, usaha di sekitarku. Ya. Jadi ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran sebelumnya ya. Untuk tema ini ya, tema 5, subtema 2 pembelajaran 1 itu usaha di sekitarku ya. Jadi nanti di sini kalian akan mempelajari beberapa hal dengan tujuan apa? Yang pertama yaitu kalian akan mempelajari ya, melalui Zoom meeting ini akan mempelajari tentang posisi Indonesia di lingkup ASEAN dalam bidang ekonomi ya. Itu tujuannya. Kemudian nanti kalian yang kedua diharapkan bisa menunjukkan atau mempresentasikan atau mendemonstrasikan atau menyajikan posisi-posisi Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN itu apa saja ya. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Oke, untuk lebih jelasnya Pak Aris akan menyampaikan ya, ini sedikit materinya. Jadi materinya tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Itu apa saja? Itu yang pertama, Indonesia mengirimkan barang dagangan atau komoditas ini ya, ke luar negeri. Masih ingat ini tentang kalau ke luar negeri itu berarti kegiatan apa namanya itu? Ekspor. Ekspor ya, betul sekali ya, ekspor. Kemudian yang kedua, Indonesia mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri, berarti kebalikannya. Namanya apa? Impor. Impor ya, betul. Ya, selanjutnya ya. Ya, ini ya. Jadi ekspor itu adalah apa? Kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Ke luar negeri. Kemudian orang yang melakukan kegiatan ekspor itu disebut eksportir. Kemudian barang yang dijual itu istilahnya apa? Barang ekspor. Contohnya yang diekspor dari Indonesia atau yang jual ke luar negeri itu banyak sekali ya. Ini diantaranya hasil hutan,
Komponen tekstil ya. Tekstil. Tekstil itu berarti Karet. produk-produk dari pabrik itu ya seperti baju, terus apalagi kalau tekstil itu apa saja? Pakaian, apalagi? Celana. Ya, pakaian itu kan termasuk baju dan celana ya. Apalagi? Gorden, Ya, benar gorden, sekali ya. tapak meja. Betul sekali. Ya, selanjutnya sekarang impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Jadi barangnya didatangkan dari luar negeri. Luar negeri berarti luar Indonesia ya. Bisa dari Malaysia, dari Thailand, dari Amerika, dari Inggris, dari luar negeri ya. Nah, orang ini bisa orang ya, bisa orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan impor itu disebut importir. Kemudian barang-barang yang dibeli dikenal sebagai barang impor. Kemudian komoditas impor Indonesia itu seperti daging sapi ya. Kalau daging sapi kan ini di sini sudah Pak Aris sajikan gambar juga. Daging sapi itu biasanya dari mana, ada yang tahu kalau daging sapi? Dari mana? Dari Aus mana? Australia. Australia ya. Australia itu Australia. yang sering didatangkan ya. Jadi dari dalam negeri sebenarnya sudah ada, tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan dari dalam negeri sendiri. Jadi mau nggak mau harus mendatangkan dari luar negeri. Ya, kemudian di sini ada teks ya tentang ekspor batik terus meningkat. Atau ayo ya, ini ya. Indonesia mengirimkan barang dagangan komoditas ke luar negeri. Iya, betul sekali ya. Oke, coba sekarang Christian. Indonesia mengirimkan atau menjual barang ke luar negeri. Istilahnya tadi apa namanya? Christian. Ekspor, betul ya. Itu yang pertama ya. Sekarang yang kedua, coba Pak Aris ingin mendengar suaranya Evelyn. Tadi kan menjual barang ke luar negeri. Sekarang kalau yang satunya lagi apa? Evelyn? Membeli barang dari luar negeri. Memberi barang dari luar negeri. Istilahnya apa? Kalau barang dari luar negeri? Import. Ya. Apa yang kita bahas hari ini? Tadi kan kita membahas tentang apa? Posisi peran Indonesia di lingkup ASEAN dalam bidang ekonomi. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Michael. Kesimpulannya adalah bahwa Indonesia mengekspor beberapa hasil hutan seperti karet dan juga mengekspor tekstil. Indonesia juga mengimpor barang dari luar negeri seperti alat elektronik, otomotif, dan daging sapi. Betul sekali ya. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Tidak ada ya, jadi sudah jelas ya. Jadi kesimpulannya hari ini untuk posisi Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup ASEAN adalah tadi apa ya? Indonesia menjual barang ke luar negeri tadi seperti karet dan sebagainya tadi ya. Itu istilahnya mengekspor ya. Dan sebaliknya Indonesia juga mendatangkan barang dari luar negeri. Itu istilahnya impor. Oke ya. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya besok kita akan memasuki ke pembelajaran kedua untuk tema berapa sih? Subtema 2, tema 5. Jadi nanti dipersiapkan ya, nanti bahannya atau materinya kalian persiapkan. Nanti Pak Aris juga share juga. Ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini Pak Aris cukupkan ya sampai di sini. Sebelum kita akhiri, ini Pak Aris kembalikan ke ketua kelas untuk menutup dengan berdoa. Silakan Mas Christian Abimanyu untuk ditutup dengan doa, dipimpin ya. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai.
selesai. Oke, terima kasih untuk kesempatan hari ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan. Ya, Pak. Terus selalu biasakan cuci tangan kalau habis dari bepergian dari luar rumah ya. Tetap jaga jarak. Hindari kerumunan Iya, Pak. agar kita terbebas dari COVID-19. Sekian untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi besok ya. Selamat malam.